Ada seorang ustadz dari pesantren Sarang, guru di sana, seorang ustadz di pesantren Sarang. Ini Mas Maimun Nafis dengan apa namanya itu berapi-api ya. Kayaknya itu menahan amarah gitu. Karena memang apa namanya Mas Rifki, saya pernah menjawab tentang Gus Najih ya, tentang Gus Najih. Mungkin ini Mas Maimun Nafis ingin menyatakan bahwa saya muridnya Gus Najih bisa menjawab kan, karena saya waktu itu telah menjawab dari proposisi Gus Najih yang memang beliau bukan tidak alim, beliau alim, tetapi dalam masalah nasab ini memang memerlukan kejelian tersendiri, itu saya kira. Dan Mas Maimun Nafis ini secara garis besar bagus juga ya dalam penyampaian apa namanya hujah-hujah, karena memang demikianlah pesantren NU mendidik santri-santrinya Mas Rifki, mantep. Tetapi dia juga mengaku sebagai lembaga Bahsul Masail ya. Lembaga Bahsul Masail mungkin di tingkat kabupaten atau provinsi, dan sekarang ini dari tingkat PBNU akan menjawabnya. Ya baik. Nah, ini anggota Bahsul Masail PBNU akan menjawab anggota Bahsul Masail di Jateng atau di Rembang gitu ya, Mas Maimun Nafis, atau tingkat pesantrennya. Ini sama-sama anak NU. Mas Maimun Nafis mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sudah diisbat 180 kitab. Ini sama dengan Mas Hanif Alatas tadi ya, 150 kitab atau 180 kitab. Ya saya katakan lagi, Mas Maimun Nafis 1000 atau 2000, 1 juta kitab yang mensahihkan nasab Ba'alawi itu akan mentok ke abad 9 kepada kitab Al-Burqatun Al-Musiqah dan kitab Al-Jauharus Syafah. Karena memang itu muaranya di situ, dimulainya dari situ, bendungannya di situ, kemudian dialirkan kemana-mana. Bisa tidak sebelum dari bendungan Al-Jauharus Syafah dan apa namanya Al-Burqah itu, pengisbatan itu melaju sampai ke Ahmad bin Isa? Tidak ada, Mas Maimun Nafis. Nasab Ba'alawi dipabrikasi, dibangun pada abad ke-9. Itu ya. Wah, ulama-ulama itu ulama apa namanya yang siqoh, adalah dan sebagainya. Kita tidak meragukan kesiqohan para ulama. Kita tidak meragukan keadalahan para ulama. Tetapi kita harus sadar bahwa ulama itu tidak maksum. Ulama itu tidaklah dijaga oleh Allah seperti Nabi Muhammad dijaga, para anbiya dijaga dari kesalahan. Kalau kita mengatakan ulama pasti benar, maka akan banyak orang-orang yang apa namanya harus kita benarkan. Ketika salah satu berbeda dengan yang lainnya, kita akan bingung, wong semuanya maksum kok. Ini tidak begitu. Agama ini agama dalil. Siapa yang punya dalil, maka dialah yang harus diikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itu Mas Maimun, jangan kau ikuti apa yang tidak punya dalil. Ibnu Hajar dan lain sebagainya itu tidaklah berniat berdusta, tidak. Dia mendapatkan dari kitab Al-Juz'ul Latif. Dia tidak bertemu dengan Al-Idrus. Dia membaca kitabnya Al-Juz'ul Latif. Dia husnudzon. Dia tulis saja itu kitab Al-Juz'ul Latif yang menerangkan silsilah dirinya sampai Rasulullah. Kemudian Ibnu Hajar mengutip, ya mengutip aja. Oh, Ibnu Hajar kan ulama besar, masa dia ini tidak teliti? Ya, ulama itu kalau dalam masalah fikih kan Ibnu Hajar ulama fikih. Kalau Ibnu Hajar bicara masalah fikih, mungkin dia akan betul-betul tasabut wa tahaqquk. Tetapi ketika hanya bicara tentang silsilah sanad yang hanya untuk tabarrukan, ya nggak perlu beliau itu mentasabut dan mentahakkuk. Akan banyak waktu terbuang untuk seorang Ibnu Hajar yang ahli fikih kalau untuk mengisbat nasab Ba'alawi atau meneliti nasab Ba'alawi satu persatu. Contohnya saya ini 2 tahun ini nguprak nasab Ba'alawi, banyak tulisan saya, kitab-kitab saya belum selesai. Dalam bahasa Indonesia saya punya kitab buku induk fikih Islam Nusantara, baru jilid 1 dicetak. Lihat itu di perpustakaan universitas Islam di Indonesia, di UIN itu ada itu buku induk fikih Islam Nusantara, baru 1 jilid. Jilid keduanya sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Mikirin nasabnya Ba'alawi ini nih. Kemudian kitab Al-Muqtafi
fi syarhi Nihayatiz Zain karya Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani. Itu saya baru syarahin satu juz dari puluhan juz yang saya rencanakan. Itu bisa dilihat di dalam internet, di arsip.com, di Maktabah Nur dan lain sebagainya. Al-Muqtafi fi Syarhi Nihayatiz Zain. Itu karena ada nasab Balawi ini saya belum bisa untuk meneruskan. Jadi membutuhkan waktu yang banyak, dan waktu itu tidak dianggap urgen oleh Ibnu Hajar untuk meneliti nasab-nasab itu. Kenapa? Karena yang ditemui orang-orang saleh yang beliau tahu ini nasab tidak mencurigakan. Ya hari ini yang kita temui kan model-model begitu, Bu, yang mencurigakan itu kan. Akhirnya kita meneliti, dan setelah diteliti haplogrupnya G. Setelah diteliti nasabnya nggak nyambung, ya kan, 550 tahun. Di kitab sejarah tidak ada nama-namanya, apalagi nanti kan. Kemudian Mas Maimun Nafis, Sajarah Mubarakah ini penisbatan pada Imam Fakhrul Razinya diragukan. Ya boleh saja orang meragukan kan, itu namanya hak pribadi masing-masing sesuai kepentingannya masing-masing. Yang jelas bukti materialnya itu loh Mas Maimun Nafis, ini ada kitab namanya manuskrip As-Sajarah Al-Mubarakah, ditemukan oleh Al-Mar'asi dari Iran, kemudian ditasabut oleh Syekh Mahdi Rojai, diteliti oleh Syekh Mahdi Rojai, oh ada mereknya, ini karangan Al-Fakhrul Razi 614 Hijriah. Kemudian nama kitabnya As-Sajarah Al-Mubarakah, penyalinnya ada namanya Wahid bin Syamsuddin, tahun penyalinnya ada 820 Hijriah. Tempatnya di mana? Di Turki, di perpustakaan Sultan Ahmad As-Salis. Semuanya lengkap alamatnya. Lalu dicetaklah, kemudian kitab itu menjadi referensi para ahli nasab hari ini. Tiba-tiba ketika diteliti dalam kitab Sajarah Mubarakah itu menyebutkan Ahmad bin Isa anaknya 3, diragukan nih sama Mas Rumel Abbas, Mas Maimun Nafis. Wah ini penisbatannya nggak jelas. Nggak jelas dari mana? Jelas itu penisbatannya. Cara kita meneliti, seorang peneliti manuskrip itu meneliti itu meneliti pertama itu dari bukti material manuskrip itu sendiri. Benarkah dia ini karangan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi? Oh jelas, namanya itu jelas Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mas Romel ini ngotak-ngatik dalam buku menakar itu, ini Ar-Razi banyak. Iya Ar-Razi banyak, tapi kan udah ada namanya itu Umar Ar-Razi. Jelas itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oh ini katanya itu falasi, bukan falasi, kesengajaan berfalasi itu namanya, atau pura-pura bego namanya itu Mas Rifki. Lah ini udah jelas kitabnya ada, manuskripnya ada, ketika mencetak tidak ada kepentingan pribadi dari Syekh Mahdi Rojai. Dia juga tidak menyangka itu di dalamnya itu membatalkan Balawi itu, kan dia kan temannya Balawi. Kemudian Syekh Wahid Syamsuddinnya, beliau ini tidak ada permusuhan dengan Balawi. Kalau dia ini menulis naskah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi itu sudah diketahui dia ini musuh Balawi, kemudian tidak memasukkan nama Abdullah, baru patut dicurigai. Ini tidak ada. Wahid bin Syamsuddin, Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada berita dia bermusuhan dengan Balawi. Kitab itu, sebuah manuskrip perlu dicurigai kalau ada interest pribadi. Misal ada kitab tentang nasab Balawi, manuskrip karya Murtadha Az-Zabidi, tapi ditemukannya oleh keluarga Balawi. Ini perlu dicurigai nih, betul tidak itu kitab Murtadha Az-Zabidi, ulama abad ke-13 awal? Setelah diteliti ternyata bukan. Kitabnya itu ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim dari Mesir, yang dia itu berkawan dengan bin Yahya yang ada di Mesir. Sangat besar kemungkinan bahwa dia menulis itu adalah atas desakan permintaan daripada bin Yahya yang ada di Mesir. Kenapa? Karena yang mengirimkan kepada Ba'alawi yang ada di Indonesia untuk dicetak itu adalah bin Yahya itu. Bisa jadi itu Hasan Muhammad Qasim yang menulis, bisa jadi yang menulis ini bin Yahya itu sendiri. Yang jelas Hasan Muhammad Qasim telah diteliti oleh para ulama sebagai pemalsu manuskrip. Manuskrip Az-Zainabat yang ada di Mesir, yang dikatakan itu sebagai karangan Al-Ubaidili, ternyata karangan dia sendiri untuk mempertahankan Masjid Az-Zainab yang ada di Mesir. Ini sudah jelas. Kalau seperti itu,
Nah, manuskrip-manuskrip yang ada interest pribadi dengan penemunya, dengan penulisnya, patut dicurigai. Tapi kalau As-Sajarah Mubarakah ini tidak ada interest pribadi. Baik satu dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada permusuhan dengan Balawi. Dengan penyalinnya Muhammad Qasim, tidak ada permusuhan dengan Balawi. Kemudian dengan penemunya Syekh Al-Marasi, bahkan dia ini muridnya Balawi, gurunya ini Balawi. Mahdi Rojai, dia seorang Syiah yang teman-temannya Syiah Indonesia dari Balawi. Ini Balawi yang Syiah itu dari Indonesia, temannya Mahdi Rojai. Nggak mungkin dia punya interest untuk membatalkan nasabah Balawi dengan penemuannya. Jadi ini sangat sikoh sekali Mas Maimun Nafis Sajarah Mubarakah untuk dijadikan pegangan Mas Maimun Nafis untuk merenung. Coba lupakan dulu masalah-masalah hubungan pribadi dengan Balawi. Lupakan dulu hubungan kekerabatan, keguruan itu kita coba secara ilmiah. Insya Allah Mas Maimun Nafis akan menemukan kebenaran yang hakiki. Ma'rifatu haqiqati syai'i bil yaqin. Allah yang akan memberikan itu insya Allah. Kemudian kitabnya itu namanya Bahrul Ansab setelah diteliti di dalam manuskrip atau di dalam perpustakaan di Turki. Mas Maimun Nafis, kitab-kitab nasab itu disebut secara global itu Bahrul Ansab. Jadi orang ngomong kitab nasab itu Bahrul Ansab. Nanti judulnya apa beda lagi. Jadi setiap kitab nasab zaman dulu itu ada istilah disebutnya semuanya Bahrul Ansab. Adapun judul-judulnya itu beda sesuai dengan apa yang ada di manuskrip. Tetapi di dalam indeksnya, dalam indeks yang ada di perpus itu bisa aja Imam Fakhruddin Ar-Razi Bahrul Ansab. Maksudnya itu kitab nasab. Karena kitab nasab itu disebut dengan istilah Bahrul Ansab itu ya. Kemudian ada lagi Mas Maimun Nafis, ada ideologi Syiah di dalam kitab As-Sajarah Mubarakah. Tidak mungkin dengan gaya Maduranya Mas Maimun Nafis, katanya saya ini Madura asli. Gus Wapi itu Madura yang tidak asli. Mas Rifki ini Madura asli nih. Kalau saya Madura keturunan saja ya. Saya juga ada Maduranya itu Mas Maimun Nafis. Termasuk Mbah Mun itu, Mbah Mun ada silsilah kemaduranya itu, saya mengetahui silsilah itu. Nah, dan Mas Maimun Nafis perlu ketahui bahwa ketika tahun 2019 ada orang berani menghina Mbah Mun, saya dan santri saya demo untuk mengecam orang yang berani itu menghina Mbah Mun. Itu perlu dicatat. Kemudian tadi ya masih masalah ada ideologi Syiah ya. Ideologi Syiah ya. Ya, apa ciri-cirinya? Kata Mas Maimun Nafis, ciri-ciri ada ideologi Syiah adalah ada merek Sohibuz Zaman untuk Imam Mahdi. Yang menyebut Sohibuz Zaman untuk Imam Mahdi itu orang Syiah. Nah, ini saya katakan Mas Maimun Nafis yang Anda permasalahkan itu justru menguatkan kitab As-Sajarah Al-Mubarakah sebagai karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa saya katakan demikian? Karena lihat di dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lain, namanya kitab Al-Maratibul Aliyah. Kitabnya namanya bukan Al-Maratib, Al-Matalib Al-Aliyah. Al-Matalib Al-Aliyah juz 8 halaman 106. Imam Fakhruddin Ar-Razi selalu menyebut nama Imam Mahdi dengan Sahibuz Zaman. Dan coba telitilah para pakar-pakar sejarah Islam, ini memang mengkaitkan imam kita ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang dikenal dengan ahli sunnah wal jamaah, tokoh ahli sunnah, tetapi dalam beberapa hal beliau ini memang terindikasi juga bukan dia menganut Syiah, tetapi setuju dengan pendapat Syiah. Di antaranya adalah tentang Imam Mahdi. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam masalah Imam Mahdi ini setuju dengan Syiah. Jadi konsistensi penyebutan Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang Imam Mahdi mengindikasikan kuat bahwa Sajarah Mubarakah Mas Maimun adalah betul-betul karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas Maimun itu bahwa karena ini Sajarah Mubarakah ini diragukan, maka seluruh provisi Imaduddin itu batal. Nah, itu levelnya Bahsul Masail tingkat kabupaten itu. Nah, ini tingkat PBNU begini, bahwa
di dalam kita cara mencari tentang apakah sebuah ibarat ini adalah bisa dinisbatkan kepada seorang pengarang, maka kita lihat apa ibarat-ibarat yang sama dengan apa kitab-kitab lain yang ditulis oleh penulis yang sama, ibarat yang sama dengan tulis yang sama, dan ini konsisten. Penyebutan Imam Fakhruddin Ar-Razi terhadap Imam Mahdi itu adalah sahibuz zaman. Nah, terus tentang hal yang apa namanya itu kawaidah ya, kawaid ya. Jumlah ismiyah yang ada di Imam Fakhruddin Ar-Razi ini tidak konsisten. Dalam As-Sajarah Al-Mubarakah, contohnya kata Mas Maimun Nafis, anak Ahmad Asy-Sya'rani ada 3. Tapi dalam Tahdhibul Ansab kok ada 4. Dalam Al-Mazdi bahkan ada 8. Jadi kan ada Tahdhibul Ansab, Mas Rifki itu di abad ke-5, ada Al-Mazdi di abad ke-5, 8 kan. Di abad ke-5 Tahdhibul Ansab menyebut anaknya Ahmad Asy-Sya'rani itu 4. Kemudian di dalam kitab Al-Mazdi disebut 8. Di dalam kitab As-Sajarah Mubarakah disebut 6. Disebut berapa? Disebut 3. Nah, 3 ya, dalam As-Sajarah Mubarakah disebut 3. Nah, berarti ini tidak konsisten, kata Mas Maimun Nafis. Saya jawab begini, Mas Maimun harus mengerti cara para ahli nasab di dalam menulis kitab nasab. Ada ibarah ketika menyebutkan anak dan keturunan. Ada dengan kalimat fa'aulada, ada dengan fa'aqaba. Fa'aulada itu artinya dia punya anak. Kalau fa'aqaba dia berketurunan dari. Itu beda. Kalau fa'aulada ya dia punya anaknya berapa, itu mau yang keturunan tidak berketurunan disebutin semua. Kemudian kalau fa'aqaba yang disebutkan hanya yang berketurunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab yang lebih tua itu menyebutkan lebih banyak fa'aqibuhu min arba'atin misalnya, yang berketurunan ada 4. Kemudian di kitab yang lebih muda setelah 100 tahun kemudian disebutkan yang berketurunan ada 3 oleh Sajarah Mubarakah. Kenapa bisa begitu? Itu berarti kitab As-Sajarah Mubarakah pengarangnya itu tahakkuk, dia meneliti. Oh, dulu ada 4 anak yang berketurunan. Sekarang tapi si dia itu sudah meninggal dan anaknya juga meninggal. Jadi dari garis dia ini sudah tidak ada lagi. Maka karena apa namanya itu Imam Fakhruddin Ar-Razi mengetahui dengan tahakkuk wa tasabbut bahwa dari jalur satu ini yang dikatakan 4 oleh Tahdhibul Ansab, tapi yang satu ini hari ini sudah tidak punya keturunan, maka tidak perlu untuk ditulis kembali. Kenapa? Karena ilmu nasab, kitab nasab dicatat untuk silaturahmi orang-orang yang masih hidup yang punya keturunan agar mengetahui sepupunya masing-masing. Kalau orang yang 100 tahun lalu itu sudah tidak ada punya keturunan, yang hari ini tidak ada keturunannya, buat apa dicatat lagi? Itu. Tetapi kadang-kadang memang ada ulama, orang yang tidak berketurunan ditulis. Nanti inkorodo, yaitu cara-cara ulama di dalam menulis kitab nasab. Berbeda-beda. Ada yang tahakkuk, ada yang tasabbut, ada yang hanya mengutip dari ulama sebelumnya. Jadi dia tidak up to date. Kayak Ibnu Inabah di abad 9, dia ini menyebutkan Ahmad bin Isa, tapi yang dia sebutkan persis sama dengan Tahdhibul Ansab yang ada di abad ke-5. Ini berarti Ibnu Inabah di dalam nasab Ahmad bin Isa dia tidak tahakkuk, dia tidak sengaja meneliti. Di nasab lain dia meneliti, tapi nasab ini nggak usah lah, ini kayaknya nggak penting misalnya, itu diabaikan menelitinya. Hanya dia mengutip dari ulama sebelumnya. Ada yang seperti itu. Dan juga apa yang dipermasalahkan oleh Mas Maimun Nafis bahwa jumlah ismiyah itu tidak konsisten. Dengan tidak konsistennya ini berarti bahwa dalil saya yang mengatakan bahwa anak Ahmad bin Isa itu hanya 3 berdasarkan kitab As-Sajarah Al-Mubarakah ini gugur, kata Mas Maimun Nafis. Ya ternyata seperti itu. Itu bukan gugur, tapi Mas Maimun belum mengerti cara ulama ahli nasab menulis sebuah kitab nasab. Kalau mengerti tidak mungkin. Mas Rumel udah ngerti itu karena udah pernah debat dengan saya seperti ini. Masalah kenapa dalam Tahdhibul Ansab ada 4, di dalam Al-Mazdi ada 8,
kos saja mubarakah ada 3. Itu Mas Rumel udah paham, maka dia tidak sebutin lagi. Dalam kitab menakarnya itu masih ada begitu, tapi sekarang mungkin dia tidak lagi. Jadi jumlah ismiyah itu jangan dikatakan begini juga tadi Mas Maimun Nafis, bahwa yang mengatakan jumlah ismiyah itu hasar itu, yaitu Syekh Mahdi Rojai, dia itu sudah membantah katanya Imaduddin sendiri. Bagaimana Imaduddin lebih tahu dari penulisnya? Mas Maimun, jumlah ismiyah sebagai hasar itu bukan kalimat dari Syekh Mahdi Rojai. Jumlah ismiyah itu adalah kaidah para pakar nasab, bukan hanya Syekh Mahdi Ar-Rojai. Coba dalam kitab Umdatut Thalib Ibnu Inabah halaman 340, itu persis sama ibarahnya Mas Maimun Nafis, bahwa jumlah ismiyah itu apabila ditulis dalam kitab nasab itu artinya hasr, hanya 3. Tadi Mas Maimun juga buktinya ada kitab yang lebih tua kemudian malah lebih banyak daripada kitab sebelumnya. Itu saya katakan tadi, ada ulama nasab yang malas meneliti, dia hanya mengutip dari ulama nasab yang masa lalu, seperti Ibnu Inabah ketika mencatat nama anak Ahmad bin Isa di abad 9, dia persis sama, hanya menyebutkan Muhammad dengan apa yang ditulis oleh kitab Tahdhibul Ansab di abad ke-5. Itu yang demikian, itu namanya para penulis nasab karena dianggap ini tidak terlalu penting atau memang di luar jangkauannya, akhirnya dibiarkan, dia hanya mengutip kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ada lagi yang disebutkan oleh Mas Maimun Nafis begini, mengenai tadi kitab-kitab nasab jumlah ismiyah tapi kok berbeda-beda, ada 4, ada 3, ada 8, disebutkan kan nama-namanya. Ini Mas Maimun Nafis, kitab-kitab nasab dari Tahdhibul Ansab menyebut hanya 4, kemudian Al-Mazdi 8, namanya disebutin semua kan. Kemudian As-Sajarah Mubarakah menyebut 3. Ketika tidak disebutkan pun oleh kitab As-Sajarah Mubarakah, nama-nama yang 4 itu yang ada di Al-Mazdi itu disebutin. Jadi memang sosoknya ada gitu di abad ke-5. Tetapi Ubaid tidak begitu. Dia sudah tidak disebutkan di Sajarah Mubarakah, di Tahdhibul Ansab pun tidak ada, di kitab Al-Mazdi pun tidak ada, di Al-Muntaqilatut Talibiyah pun tidak ada, dalam kitab Al-Asili tidak ada, dalam Al-Fahri tidak ada, dalam As-Sabatul Musan tidak ada, dalam kitab Umdatut Thalib tidak ada, di dalam kitab An-Nafah Al-Ambariyah tidak ada. Nah, ini bedanya itu dengan apa yang tadi dipermasalahkan oleh Mas Maimun Nafis. Apa-apa yang tidak disebutkan di dalam As-Sajarah Mubarakah tapi disebutkan di dalam kitab Tahdhibul Ansab, ini membuktikan bahwa sosoknya pernah ada di abad ke-5 walaupun tidak disebutkan di abad ke-6. Tetapi untuk Ubaidillah sudah dia tidak disebutkan di Sajarah Mubarakah, sebelumnya pun tidak disebutkan, tidak ada. Abad ke-5 ada kitab 3 yang bisa diakses yang berkaitan dengan kitab nama Ahmad bin Isa, sama sekali tidak ada nama Ubaid. Kemudian abad-abad setelahnya itu sampai abad 9, sampai abad itu diciptakan pada abad 9, tidak ada. Ini yang saya katakan yang disebutkan oleh Mas Maimun Nafis itu menguatkan saya sebenarnya. Kemudian bikin kaidah, Mas Rifki, ini Mas Maimun Nafis ini bikin kaidah. Kata dia, as-sukut 'alan nasab wa adamud dzikri la yu'tabar fi ilmin nasab li anna sakita yahtamilu fi amrihi al-jahalatu au akhada 'anil jahili awil ikhtisaru. Ini maknanya begini, diam terhadap nasab dan tidak menyebut itu tidak bisa dijadikan patokan dalam ilmu nasab. Karena orang yang diam itu mungkin saja dia tidak tahu, atau mengambil dari orang yang tidak tahu, atau dia niatnya meringkes. Ini saya baru mendengar ini ada kaidah begini, Mas Rifki. Berarti sebelumnya belum ada kaidah itu ya? Iya, kayaknya dibikin sendiri ini. Karena berarti itu bisa dipertanyakan ya, itu kaidah ya, dari jelas. mana atau? Harusnya tadi Mas Mabdi Dikara sebagai moderator ya, yang dari Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta itu mempertanyakan ini kaidah dari mana gitu. Kata Mas Maimun, dari saya. Nah, diam terhadap nasab dan dia tidak menyebut itu tidak
dapat jadikan patokan dalam ilmu nasab karena orang yang diam, penulis nasab misalnya, Iya. mungkin saja dia tidak tahu atau mengambil dari orang yang tidak tahu atau niat meringkas. Ini kaidah ini kita bisa uji juga secara metodologis ya. Iya. Orang diam terhadap nasab, tidak menyebutkan, dia tidak bisa dihitung dalam ilmu nasab, apalagi yang menyebutkan. Ya. Orang menyebutkan nasab, ini anaknya 3, ini harusnya yang dihitung kan. Tidak menyebut tidak bisa jadi patokan, tapi yang menyebut juga harus jadi patokan, Bro. Jadi yang menyebut itu yang harus jadi patokan, tidak menyebut itu jangan jadikan patokan. Betul. Kalau maksudnya dia kan mungkin tidak menyebut nama Ubaidillah, jangan dijadikan patokan bahwa Ubaidillah tidak ada, kan maksudnya begitu dia. Tetapi ibaratnya ini kurang sempurna, karena orang yang diam itu mungkin saja dia tidak tahu. Ya betul, orang yang diam itu mungkin tidak tahu. Berarti kemudian, tidak tahu kan? Iya, berarti tidak tahu. Kalau tidak tahu ya udah, berarti tidak tahu itu bisa jadi karena memang tidak ada orang itu, makanya dia tidak tahu kan, karena memang objek ilmunya tidak ada. Atau dia mengambil orang yang dari tidak tahu tentang sesuatu yang tidak ada itu, atau dia niat meringkas. Ini niat meringkas ini Mas Rumel pernah saya kuliahi gratis tentang ikhtisar ini. Apa makna mukhtasar dalam ilmu nasab? Mungkin Mas Maimun Nafis ini bisa bertanya pada Mas Rumel tuh ya, tentang bagaimana kuliah daripada Imaduddin Usman tentang kitab mukhtasar. Kemudian seharusnya yang dijadikan oleh Mas Maimun Nafis sebagai kaidah, ini kitab yang akan saya sebutkan jelas, kaidahnya jelas, ada di kitab jelas. Silahkan Mas Maimun Nafis buka kitab Al-Wajiz fi Idahi Qawaidil Fiqhi karya Muhammad Sidqi halaman 205. As-sukut fi ma'radil hajati bayanun. As-sukut fi ma'radil hajati bayan. Diam ketika dibutuhkan itu menjelaskan sesuatu. Orang diam ketika dibutuhkan itu menjelaskan sesuatu. Apa sesuatu itu? Memang sesuatu itu tidak ada. Dia diam terhadap anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubaid. Itu adalah bayan, menjelaskan bahwa Ubaid ini bukan anak daripada Ahmad bin Isa. Kemudian pakai kaidah lagi, la yalzamu min adamid dalili adamul madlul. Tidak mesti tidak adanya dalil itu tidak adanya madlul. Betul. Tetapi ada kaidah lagi Mas Maimun Nafis, al ilmu bi adamid dalili dalilun, bahwa kalau kita sudah mengetahui tidak ada dalilnya, maka itu adalah petunjuk bi'adamil madlul, bahwa madlulnya tidak ada. Saya sudah mencari, betul-betul mencari nih, betul-betul mencari adakah dalil tentang Ubaid. Tidak ada. Kita cari dalam kitab abad ke-4 Ta'ayat, dalam kitab abad ke-5 Ta'ayat, dalam kitab abad ke-6 Orono, dalam kitab abad ke-7 Gair Maujid, dalam kitab abad ke-8 Nating, dalam kitab abad ke-9 kitab Nasab, pokoknya Wiswarawono pokoknya. Nah ini kita sudah mengetahui tidak adanya dalil, berarti ini menunjukkan tidak adanya madlul. Memang tidak ada ini. Orang ahli nasab mengatakan bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa, tidak ada. Jadi kaidah la yalzamu min adamid dalil adamul madlul ini jangan dipakai, yang dipakai al ilmu bi adamid dalili dalilun ala adamil madlul. Nah, itu Mas Riki yang bisa saya sampaikan.